Shalom, bagaimana kabar? Semoga kita semua dalam keadaan yang baik ya. Pada hari ini kita akan sama-sama merenungi kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Pengkhotbah 4 ayat ke-9 hingga 12 yang berbunyi demikian. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jeripaya mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. 2 minggu lalu, tepatnya pada 17 Agustus, kita sama-sama merayakan kemerdekaan Indonesia dengan berbagai kegiatan lomba di gereja. Satu hal yang saya perhatikan adalah saat salah seorang perwakilan komisi mengikuti lomba, yang lainnya akan menyemangati, mensupport. Support dan semangat itu membawa orang-orang yang berlomba akan lebih bersemangat lagi karena mendapat dorongan dan semangat. Begitupun dengan kehidupan kita. Ibrani 12 menuliskan bahwasannya kehidupan kita seperti perlombaan dan kita juga butuh penyemangat dan dorongan dalam kita menjalani kehidupan ini. Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain. Memang natur kita diciptakan adalah untuk berelasi dan berhubungan yang harmonis dengan Allah maupun manusia. Pengkhotbah menggunakan salah satu penggambaran yang menarik untuk menggambarkan tentang relasi umat percaya yang seharusnya saling menumbuhkan. Sang pengkhotbah mengatakan, tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Apa maksud dari penggambaran tersebut? Singkatnya, penggambaran tersebut menggambarkan kekuatan di dalam kerjasama. Di dalam Pengkhotbah 4 ayat 9 hingga yang ke-12, Raja Salomo memberikan gambaran tentang kekuatan tali 3 helai. Ketika kita mengaitkan hidup kita dengan orang-orang yang memiliki tujuan yang sama, kita membangun fondasi yang kuat untuk tumbuh bersama. Sebagai rekan dalam perjalanan ini, kita dapat saling menopang, memberi dukungan, dan berbagi beban. Dengan berjalan bersama, kita mampu mengatasi tantangan dengan lebih baik. Memang, tidak jarang kita dihadapkan pada masa-masa sulit dan penuh tekanan, namun memiliki rekan yang setia dan menguatkan dapat menjadi sumber keberanian dan penghiburan. Seperti yang tertulis dalam ayat yang 10. Jika mereka jatuh, yang satu dapat mengangkat temannya. Kita perlu menjadi rekan yang peka terhadap perasaan dan kebutuhan satu sama lain. Dengan saling mendukung, kita dapat melewati badai hidup dengan kepala tegak. Maka dari itu, dalam setiap perjalanan hidup, kita memiliki tujuan yang ingin dicapai. Di dalam ayat 12 menunjukkan ketika kita bersatu dalam tujuan yang benar, kita menjadi lebih tangguh dan sulit diatasi. Dengan membangun bersama, kita dapat mencapai hal-hal yang sulit dicapai jika kita berjalan sendirian. Di dalam Amsal 27 ayat 17 tertulis, manusia menajamkan sesamanya, seperti besi menajamkan besi. Kapan besi dapat menajamkan besi? Ketika kedua potongan besi itu bersentuhan satu dengan yang lain, saling mengasah. Tanpa sentuhan tidak ada penajaman tersebut. Demikian pula dengan manusia. Mereka akan mempertajam satu dengan yang lain jika hanya mereka berinteraksi satu sama lain. Makin dalam interaksinya, makin besar pengaruh satu sama lain. Kehidupan orang percaya adalah suatu komunitas kesalingan. Anggotanya diharapkan saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih, dan saling menasehati. Jika kita benar-benar milik Kristus dan hidup di dalam Kristus, kesalingan ini bukan lagi pilihan, melainkan gaya hidup orang yang ditebus. Tanggung jawab kita bukan cuma menerima penajaman dari orang lain, tetapi juga berusaha menajamkan orang lain. Rekan bertumbuh adalah anugerah yang Allah berikan kepada kita. Mari kita menjaga hubungan saling mendukung dan membangun, sehingga kita dapat bertumbuh bersama dalam iman, dalam keberanian, dan dalam kekuatan. Marilah kita menjadi tali 3 helai yang tak terputuskan, membawa berkat kepada satu sama lain dan memuliakan Tuhan. Dalam kerjasama kita akan menemukan bahwa keberhasilan dan kemenangan bukanlah sesuatu yang sulit dicapai, karena kita tidak sendirian. Dan marilah kita terus membangun satu sama lain di dalam nama Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong setiap kita. Amin.